Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jeritan Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Penyesalan dalam Kematian di Warung Sembako Pojok Wetan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku akan berbagi kisah pengalamanku. Saat dulu sekitar tahun 2003, waktu aku masih kelas 6 SD. Saat itu umurku sekitar 11 tahun. Aku dirawat oleh ibuku seorang diri. Aku punya kakak perempuan, sudah menikah, yang akhirnya dibawa oleh suaminya, ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku terkadang bekerja di toko, tapi tidak setiap hari bekerja. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa, di selatan Jawa Tengah, dekat dengan pantai. Di sana rata-rata rumahnya berjauhan, dan jalanan desa belum diaspal. Jadi denah dari desaku ada jalan di tengahnya, yang kira-kira masuk satu truk angkut garam. Dan setiap rumah pagarnya bukan menggunakan beton, tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar, dan sekitar 7 meteran, bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan menganggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan, yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desaku ke jalan besar, dan ada jembatan untuk melewati sungai yang kecil mengarah ke desa lainnya. Untuk menyeberang pun jembatannya sangat kecil, hanya muat satu motor. Kalau pas-pasan ya harus bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu, kalau ada orang awam yang lihat, pasti dianggap jalan buntu. Padahal itu bukanlah jalan buntu. Di sana di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, buka sebuah warung sembako yang tidak terlalu besar, super lengkap yang dijual. Padahal warungnya tidak besar dan sungguh sangat sederhana. Bangunannya dari beton setengah kayu, yang atapnya hanya terbuat dari asbes, dan letak warung ini mepet jalan. Jadi rumah yang punya warungnya menjorok ke belakang. Tetanggaku yang membuka warung tersebut, namanya adalah Bu Ija, dengan anak semata wayangnya yang menjadi kembang desa di sini. Namanya adalah Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena hanya mereka yang membuka warung di desa kami, jadi seluruh warga pasti mengenal dengan Bu Ija dan tentunya dengan Mbak Tri. Tapi mereka bukanlah keluarga yang terbuka. Mungkin memang wataknya, aku tidak paham. Intinya mereka jarang sekali berbaur. Kisah ini bermula pada saat suatu hari. Saat itu aku baru pulang kegiatan tarawih di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku tidak terlalu jauh dari rumah, jadi aku terkadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasana sehabis hujan dan dingin, kupikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bu Ija. Oh iya, aku harus melewati rumah sendiri kalau mau ke warung itu, karena warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun warung itu disebut.
warung sembako pojok wetan. Warung Bu Ija memang buka 24 jam. Dan untungnya saat itu warung Bu Ija masih buka. Aku celingak-celinguk, menengok kanan kiri. Tidak ada orang. Aku sudah mengucapkan salam keras-keras. Namun masih tetap tidak ada yang keluar. Jadi aku menunggu saja. Karena aku benar-benar kepingin susu kental manis. Namun saat aku sedang menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara kucing dari belakang warung. Iya, namanya anak-anak. Jadi senang sama binatang. Aku pun mendekati suara itu, sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa tidak bertemu dengan kucing itu, aku pun balik lagi ke depan warung untuk duduk di sana. Namun suara kucing itu masih terdengar di dekat warung itu. Aku pun balik lagi ke depan warung. Saat sampai di depan warung, aku melihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan, serta tangan dan juga kakinya menyerupai seekor burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing, sambil memaju-majukan wajahnya ke arahku, seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tidak sadarkan diri, yang akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian, sudah berada di rumah Pak RT. Saat itu ibuku belum pulang bekerja, padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6-7 sore. Aku sementara di rumah Pak RT, sambil menunggu ibuku pulang, dan lalu menjemputku. Ternyata ibuku sedang lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian yang menimpa diriku, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebenarnya aku sudah berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu, malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu aku sedang tidur lelap ditemani ibuku. Tiba-tiba aku terbangun dan mendengar ada suara soang milik tetangga. Berisik sekali. Kuamati ibuku yang tidur di sebelahku, sama sekali tidak bergeming. Aku berpikir dalam hati, pulas sekali ibu tidurnya, sampai suara soang begini tidak kebangun. Pikirku dalam hati. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk ambil air. Karena aku tidak bisa tidur lagi, dan aku merasa haus. Akhirnya aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air. Aku melihat jam juga ternyata sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah. Aku tidak bisa melihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya aku keluar halaman belakang rumah. Maksudnya akan menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Dari halaman belakang, aku melempar soang-soang itu memakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil ngasih makan, aku sambil bilang, "Shh, shh." Namun tiba-tiba, ada yang mengikuti juga. Aku terkejut. Dia mengikuti suaraku. Awalnya aku pikir pemilik soang itu mungkin tidak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku mematung, takut, sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi tidak ada orang yang nyamperin soang itu.
Aku cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibuku. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian. Yang kalau ditotal, aku sakit selama 1 minggu. Pokoknya semenjak aku sedang sakit, kesaksian dari keluargaku bahkan warga di desaku sering menganggap kalau aku menjadi aneh. Tingkahku seperti tidak biasa. Gelagatku seperti wanita dewasa. Padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini dari cerita ibuku. Karena waktu itu aku sering lupa dengan yang aku kerjakan, alias tidak sadar. Contohnya aku pernah dikasih uang oleh padeku dari luar kota. Memang padeku ini bisa mengirim uang jajan untuk keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang ibuku, dan setengahnya aku pegang. Terkadang aku tabung, terkadang aku buat jajan. Waktu itu aku belanjakan semua uang dari padeku untuk membeli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku membeli sepatu teplek yang ukurannya 38, padahal ukuran kakiku 34-35. Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda ibuku meminta sepatunya, tapi aku menyangkal dengan emosi. Aku bilang itu sepatuku yang akan aku pakai untuk main. Pokoknya tidak sudi sepatu itu disentuh oleh ibu. Ibuku pun hanya pasrah, karena mau marah pun gimana. Sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat sekolah. Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikiranku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku kebingungan. Aku belajar dan menyontoh siapa. Karena sejatinya aku ini hanya berinteraksi dengan orang dewasa. Hanya dengan ibuku dan juga bapakku. Kalau kakak dan juga kakak iparku, jarang sekali. Sampai satu ketika, tidak ada angin dan juga tidak ada hujan. Aku tidur 18 jam tidak bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan saja, karena aku tidak mau berangkat sekolah. Tapi aku benar-benar tidur. Ibuku menungguku sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik. Ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku, dan juga bapakku. Aku akhirnya langsung dibopong ke rumah sakit, yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku sudah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau tidak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia, tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu, aku tidak kunjung bangun 1 hari sampai 2 hari. Tidurku sampai di hari kelima. Aku tetap koma. Saat bangun dari koma, aku terkejut. Di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku tidak kenal, memakai pakaian muslim warna putih, dengan perawakan tua. Di sana bapak tua itu langsung berkata, "Saya kan sudah bilang, ibu tenang saja, Roro bakal bangun." Ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai, dan beliau bukan dari desa kami. Pantas saja aku tidak pernah melihat beliau. Ibuku kemudian langsung memelukku sambil menangis. Aku semakin bingung. Dan kenapa aku di rumah sakit? Disitulah aku mulai menceritakan
bagaimana yang aku alami selama koma. Waktu itu aku terbangun dan merasa tidur sebentar, sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku hanya terbangun di alam bawah sadar. Aku terbangun di keadaan yang berbeda. Tubuhku terasa berat, dan aku terbangun entah di mana. Saat aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku, merendam pakaian. Selesai itu aku sarapan pagi. Selesai sarapan aku keluar rumah, dan aku sadar di situ ada bangunan kecil di depan rumah kami. Yang itu tidak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Aku pun jalan menuju warung itu, dan aku melihat di situ ada Bu Ija sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Ija menegurku dengan ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan. Kenapa aku ada di sini? Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya tidak kepengen kerjakan. Tapi aku tidak bisa kontrol. Diriku harus bergerak atau melakukan apa. Menjelang malam masih di kondisi alam komaku. Aku tetap beraktivitas di rumah Bu Ija tanpa rasa ingin pulang. Jadi begini, kalian pernah bermimpi, tapi kalian tetap tidak bisa mengontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Begitulah kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah, mencuci pakaian, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya, aku tidak bertemu dengan Mbak Tri di rumah itu. Dalam hati aku bertanya juga, di mana Mbak Tri berada? Hari-hari berjalan entah di hari keberapa. Aku mulai jenuh, dan aku bingung kenapa kegiatanku selalu sama. Persis yang aku lakukan kemarin, di jam yang persis pula. Misalnya aku menyalakan keran air pukul 10:30. Ya aku buka keran air di jam itu juga. Di hari esoknya, aku membuka keran air di jam itu juga. Bahkan yang lebih membuat aku merinding, di sore hari aku melihat Bu Ija sedang menebang satu batang pohon bambu. Besoknya bambu itu seolah tumbuh semula lagi, lalu ditebang oleh Bu Ija lagi, dengan potongan yang sama, di jam yang sama, dan pakaian Bu Ija yang sama. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya aku mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin. Aku gantikan kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri sendiri, juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Bu Ija, dan aku melihat lingkungan yang tidak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya, menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sangat sunyi, seperti tidak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh, seperti hewan-hewan yang meraung, dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku tidak nyaman dan juga ketakutan, akhirnya aku balik lagi ke rumah Bu Ija. Saat itulah, ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal, dan sangat asing perawakannya. Dia duduk di ruang tamu, dan langsung saja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Berasa sudah kenal lama. Tiba-tiba laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan. Entah apa itu. Aku melihat juga Bu Ija yang sangat berterima kasih kepada laki-laki itu.
Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Bu Ija sebelum dia keluar rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan ketika laki-laki itu ada di hadapanku, dan juga aku kebingungan. Siapa laki-laki itu? Keesokan harinya, dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu tidak datang lagi. Namun tiba-tiba, tengah hari tubuhku merasakan lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang. Kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan juga lantunan doa. Aku tidak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan. Dan di saat itu juga, aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku kebingungan. Di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit, sambil sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak dan juga kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Kini aku telah paham apa yang terjadi. Ada yang salah dengan diriku, karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya Kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan juga rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun. Dan ia juga memberikan sari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi Kiai itu kalau ke tempatnya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian, dan yang membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuni dengan lalat. Awalnya aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar favorit murid-murid karena memang adem sekali. Di situ tercium bau amis ikan yang entah dari mana asalnya. Baunya terkadang datang dan pergi. Kulihat di sekeliling tidak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Kucari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Aku duduk di tengah. Jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Kututupi kertas sobekan. Maksudnya supaya siapapun yang nantinya duduk di situ tidak akan kebasahan. Lagian baunya sangat amis, dengan beberapa lalat menghinggapinya. Kulihat ke atas, tepat di ternit atap sekolah pun tidak ada bocoran sama sekali. Tapi kenapa airnya semakin menetes dan banyak? Di pulang sekolahnya, aku terkejut lagi mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi tidak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Kuletakkan beberapa ember di spot yang ada genangan airnya. Ternyata ibuku memperhatikanku. Dia berkata, di sini tidak ada hujan. Bahkan rumah tidak bocor sama sekali. Tidak ada air di sini. Dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran, kenapa aku melihat di sana becek sekali. Tapi ibuku bilang tidak ada air. Tapi aku nurut saja, karena mungkin aku merasa cuma kelelahan. Suatu ketika saat malam tiba, ibuku mengajakku makan pecel lele.
Dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel, ibuku mulai melihat beberapa hal yang tidak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku melihat beberapa orang juga menggunakan dengan pakaian kuno. Mereka sedang hilir mudik. Yang paling mengejutkan di sini, di belakang warung pecel lele itu, aku melihat ada sosok yang pernah aku lihat. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung. Ia melihat ke arahku tanpa bergeming. Aku ketakutan dan melihat di arah yang lain. Kulihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalanan. Ia menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan dengan erat ke lengan ibu yang saat itu sedang makan. Dan aku menangis karena merasa tidak enak dengan pengunjung yang lain. Akhirnya aku dibawa pulang oleh ibu. Sampai di rumah aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku untuk tidur duluan, sedangkan beliau bakal menyusul. Tapi sampai di kamar, aku dibuat bingung karena kasurku basah sekali, baunya amis dan banyak lalatnya. Aku berteriak memanggil ibuku. Namun kata ibu, kasurnya tidak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya tidak basah. Aku semakin takut, dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan tidak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya ibu pun memanggil Pak Kiai kemarin, serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga, aku diruqyah kembali. Di tengah prosesi itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok di belakangku. Kata Pak Kiai, "Dok, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu berkata lagi, "Besok kami akan ke rumahmu. Sekarang pulang ya. Adik ini mau istirahat." Lanjut Pak Kiai. Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan hal itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan lalu mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama tuan rumahnya," ucap Kiai itu. Iya pak, saya kenal. Besok akan saya antar." Memangnya kenapa ya pak?" tanya ibuku penasaran. Tapi Pak Kiai itu tidak menjawab dan pamit pulang pergi meninggalkan kita. Ibuku hanya diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu untuk pulang. Esok harinya kami datang ke warung Bu Ija. Di sana terlihat Bu Ija sendirian, membaca beberapa nota di warung. "Assalamualaikum, ngapunten Bu, kita boleh bertamu sebentar?" izin Pak Kiai itu. Bu Ija pun mempersilahkan kami untuk duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku terkejut dan merinding. Aku tidak pernah masuk ke rumah Bu Ija sebelumnya. Tapi hari ini, aku melihat keseluruhan isi rumah itu, yang persis sama dengan yang aku singgahi saat aku koma. "Ibu punya anak gadis?" tanya Pak Kiai pada Bu Ija di tengah saat sedang basa-basinya. "Iya Pak Kiai, saya punya anak perempuan," kata Ibu Ija yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. "Apakah ibu sudah mengikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bu Ija memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca.
Aku sempat bingung. Lalu bapakku bertanya kepada Pak Kiai itu, "Maksudnya Mbak Tri?" kata bapakku. Di situ dalam suasana yang canggung. Kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan Bapak? Ibu hanya diam. Sampai Bu Ija bicara, sambil nada bicaranya terdengar bergetar. "Tri sudah 2 tahun lalu meninggal. Dia sakit. Dia tidak bilang sakit apa. Saya tidak punya biaya untuk ngadain pengajian dan untuk menguburkan dia di TPU, Pak." Jelas Bu Ija, yang perkataannya sulit dipercaya. Bu Ija yakin tidak ada yang disembunyikannya. Atau ibu belum ikhlas? Tanya Pak Kiai kepada Bu Ija. "Saya sudah ikhlas, Pak. Saya pun sudah lupa dengan Tri. Karena saya sibuk mengurus warung dan kebun," jelas Bu Ija. "Apakah ibu tahu kalau Tri itu sedang hamil?" tanya Pak Kiai, yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaan semakin lama semakin intim dan rasanya menyakitkan. "Kenapa bapak bilang begitu, Pak?" tanya Bu Ija. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam komaku, ia sudah melihat sesosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan juga ketakutan. Pak Kiai tidak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Ternyata perempuan itu tidak lain adalah si Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini kan memberikan sekantung biji-bijian dan rempah. Nah, di situ beliau juga memantau diriku dan juga daerah sekitar, yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah dari arwah Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini? Karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku. Kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku melihat makhluk berkaki burung di depan warung Bu Ija. Dan sejak itulah, sebenarnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni, polos, dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah, yaitu arwah Mbak Tri. Entah kenapa, makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri karena cuma Mbak Tri yang bisa merasuki diriku. Dan karena itu juga, setelah aku koma, aku sering mendengar dan juga melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Bu Ija menangis mendengar kejadian ini karena beliau kembali mengingat anak semata wayangnya. Tapi bapak justru bertanya, "Lawang baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung loh, Pak," kata bapak kepada Pak Kiai. "Besok kita adakan tahlilan, Bu. Kita juga ke kuburan Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai kepada Bu Ija. Bu Ija setuju dan ia berkata kepada seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan untuk besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh warga. Warga nampak terkejut dan tidak percaya bahwa Mbak Tri sudah meninggal 2 tahun lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitar warungnya. Tapi memang Mbak Tri tampak pendiam. Jika ada seorang yang menegur,
Mbak Tri hanya mengangguk tersenyum. Saat di warung pun Mbak Tri hanya diam saja, seolah sibuk membenahi dagangan, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Singkatnya, keesokan harinya, saat acara tahlilan digelar, Bu Ija kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan juga Pak Kiai, supaya mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius ini. Karena bapakku juga memohon kepada Pak Kiai supaya aku bisa hidup tenang. Tri sakit, Pak. Saya yang merawat. Sebelum meninggal dia mengurung diri selalu. Dia selalu mengurung diri, lemas. Badannya tiba-tiba kurus sekali. Tapi Tri tidak ngaku hamil, Pak. Jelas Bu Ija. Apakah Mbak Tri punya pacar, Bu? Tanya Pak Kiai. Ada, Pak. Tapi tidak pernah kesini lagi. Dia sudah lama sekali tidak kesini, kata Bu Ija. Pak Kiai hanya mengangguk dan meminta izin masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana Pak Kiai itu meminta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya Bu Ija pun mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai berembuk bersama Bu Ija, bapak dan juga ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya dari diskusi itu, Pak Kiai berkata bahwa Mbak Tri telah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Bu Ija, pacar dari Mbak Tri tiba-tiba tidak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya. Karena Bu Ija tidak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bu Ija tidak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye, dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku sedang mengalami koma, ucapku pada Bu Ija setelah acara tahlilan selesai. Bu Ija hanya terbelalak melihatku, seolah apa yang aku katakan benar ciri-cirinya. Jadi Bu Ija sebenarnya tidak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja ketika Mbak Tri sakit-sakitan. Dan tidak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal. Bu Ija hanya menguburnya di pekarangan belakang rumahnya, di sebelah empang kolam ternak ikan dan juga kandang soang. Dikuburnya pun hanya dari bantuan beberapa pekerja di rumah, seperti kuli panggul sembako dan yang suka mengasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku pun masih keheranan, kenapa Bu Ija tidak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Bu Ija ini sebenarnya tahu anaknya meninggal, atau memang Bu Ija lah yang sengaja membuat anaknya meninggal? Sampai sekarang pengakuan dari Bu Ija seperti apa yang aku ceritakan. Selebihnya mari berkonspirasi, tapi lebih baik jangan. Aku turut prihatin dengan Mbak Tri soal kegiatanku selama aku koma.
Kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan dari Pak Kiai, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataannya bahwa dirinya sudah meninggal, bakal melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal, seperti contohnya dengan Mbak Tri yang sering merendam pakaian, menjaga warungnya, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya. Itulah penuturan dari Pak Kiai. Turut berduka cita. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.